Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sebangsa dan setanah air. Semangat cinta tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustadzah, santri putra dan santri putri, siswa siswi madrasah, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo, seluruh peserta upacara yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Hari ini kita bangsa Indonesia memperingati, mensyukuri dan merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Sebagai anak bangsa yang baik, sebagai generasi bangsa yang baik, wajib hukumnya bagi kita untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan syukur yang benar, dengan syukur yang sungguh-sungguh, karena kemerdekaan yang didapat oleh bangsa Indonesia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu juga diakui oleh para pendiri negeri ini dengan jujur, dengan tulus ikhlas, dan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia merdeka. Dengan syukur yang benar, dengan syukur yang sungguh-sungguh, maka niscaya ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Indonesia akan makin barokah, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun, termasuk nikmat kemerdekaan, apabila disyukuri dengan syukur yang benar, dengan syukur yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan tambahan dan tambahan kenikmatan. Semakin nikmat, semakin baik, semakin manfaat, dan semakin barokah. Dan itu adalah harapan kita bersama sebagai warga negara Republik Indonesia, negeri yang sangat indah yang kita cintai bersama. Bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan itu adalah berupaya menjadi pribadi-pribadi, berupaya menjadi figur-figur komponen masyarakat yang hidupnya
sesuai dengan tuntunan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, menjalankan ketaatan, menguatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, di mana kelima sila dalam Pancasila itu semuanya selaras dengan tuntunan agama, terutama agama yang kita anut, kita yakini dan kita jalani, agama Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu terkandung dalam ayat Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Dalam ayat itu tercermin juga nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu juga terkandung dalam sebuah ayat Al-Quran. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Itu ada tersirat dalam sebuah ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian para peserta upacara yang saya cintai, yang saya hormati, dalam menjalankan kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, penduduk Indonesia ini menggunakan prinsip kebersamaan, gotong royong, kerakyatan dan musyawarah. Maka sila keempat dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu terkandung dalam cuplikan ayat wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Tujuan bernegara dengan berbagai tatanan, prinsip dasar dan undang-undangnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang adil, makmur, sejahtera secara merata. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada ayat Al-Quran yang mencerminkan nilai itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh peserta upacara yang saya cintai, yang saya hormati, kemerdekaan yang didapat bangsa Indonesia adalah merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sabab basyariahnya. Kemerdekaan ini diraih melalui perjuangan baik secara fisik maupun secara intelektual. Secara fisik dilakukan oleh para pejuang pun darah mengalir, satu-satunya tujuan hanyalah Indonesia yang merdeka, dan itu untuk kita sebagai anak cucu, kita sebagai generasi-generasi harapan. Mereka para pejuang, para pahlawan adalah
individu-individu yang luar biasa yang rela mengorbankan segalanya demi satu tujuan, Indonesia merdeka. Maka penghormatan terbaik kita kepada para pejuang, kepada para pahlawan, di samping mendoakan yang terbaik adalah melestarikan perjuangannya, melanjutkan perjuangan mereka. Perjuangan kita hari ini mungkin bukan perjuangan yang mengangkat senjata, melainkan berjuang melawan kebodohan. Para pendiri bangsa ini. Karenanya jadilah kita generasi yang cerdas dan berkarakter, agar kita dapat mencapai tujuan bersama, negeri Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, makmur sejahtera, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, sesuai dengan bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah sama-sama kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini sebagai sarana untuk mengembangkan Indonesia agar menjadi lebih baik, menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang manfaat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, supaya Indonesia maju, berdaulat, rakyat sejahtera. Demikian amanat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini mampu tertanam kuat menjadi spirit dan motivasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi warga negara yang baik, untuk mempunyai tekad dan semangat membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan